Salam sejahtera untuk kita semua. Salam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua, khususnya untuk semua orang Kristen di seluruh dunia, juga semua orang Kristen di tanah Papua, dan semua orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Karena ada dua model jenis orang. Ada yang datang kepada Yesus karena ingin sembuh, ada yang datang kepada Yesus karena ingin kaya, ada yang datang kepada Yesus karena ingin supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka. Tetapi ada juga orang yang tidak tahu apa yang dia percayai, hanya ikut-ikut. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Juga bagi mereka yang belum sungguh-sungguh, kiranya diberi kasih karunia oleh Allah, diberi pengertian yang benar dari pendengaran akan kitab suci, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat beribadah untuk semua orang GGRI dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan pada ibadah pagi hari ini saya akan berkhotbah dari surat atau dari kitab Matius. Dari kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tentang pertanyaan Yesus kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Dan saya pikir pertanyaan ini harus dibawa kepada semua orang percaya, kepada semua orang Kristen. Menurut kamu, atau menurut saudara-saudari, atau menurut kita semua, siapakah Yesus? Sehingga kita tidak hanya menjadikan Yesus, kita punya cara pandang yang salah. Kita berpikir bahwa Yesus, kalau kita sakit, kita berdoa. Kita tidak perlu percaya kepada dia. Yang penting kita mendapatkan kesembuhan. Pengakuan daripada Petrus dari bacaan ini, Petrus mengakui bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan di dalam pengakuan itu, Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus bahwa engkau bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapa di surga. Dan engkau Petrus, ya, engkau Simon, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya bahwa gereja harus berdiri di atas dasar Alkitab, dasar firman Tuhan, supaya gereja itu bertumbuh. Kalau gereja bertumbuh di atas materi atau tidak ada kasih Kristus, dasar yang kuat, maka gereja itu akan binasa dan akan lenyap. Dan dalam ayat itu Yesus bilang, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Artinya bahwa sekalipun ada badai, ada pencobaan, ada ujian yang datang, gereja itu akan tetap berdiri untuk selama-lamanya. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan di ayatnya yang ke-17 sampai dengan 18, 19, dan 20, Yesus juga menjelaskan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, kepadamu itu di dalam bahasa asli bukan tunggal, tapi jamak. Artinya bukan hanya Petrus, tetapi kepada semua rasul dan kepada semua orang percaya diberi kuasa untuk memegang kunci kerajaan surga. Apakah kita punya kuasa untuk menentukan siapa yang masuk surga? Apakah kita punya kuasa untuk menentukan atau membuka pintu surga? Dalam artian ini adalah bahwa ketika Injil diberitakan lalu orang itu menjadi percaya, maka pintu kerajaan surga terbuka bagi dia. Tetapi ketika diberitakan firman Allah lalu orang itu tidak mengerti dan menolaknya, maka pintu kerajaan surga tertutup bagi dia. Dan bukan hanya itu saja, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas juga di surga. Dalam arti
Kalau kita baca beberapa penafsiran menjelaskan seperti William Barclay bahwa ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa yang kau ikat di dunia ini artinya apa yang kau larang, apa yang kau nasihati itu juga terikat di surga. Tetapi apa yang kau lepaskan artinya apa yang boleh dilakukan di dalam jemaat itu juga disetujui atau terbuka juga di dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, menurut kita semua atau menurut kamu yang nonton video ini, siapakah Yesus bagi kamu? Ini khusus untuk orang yang percaya. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya di atas dasar Yesus Kristuslah kita membangun hidup kita. Supaya badai apapun datang, di atas batu karang itu kita akan tetap berdiri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.